Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 2 April 2026, tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 36. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, hari ini kita disuguhi firman Tuhan tentang kisah malam terakhir saat sebelum Yesus ditangkap, ketika dia berdoa di Taman Getsemane. Kalau kita dapat membayangkan malam itu di Taman Getsemane, suasananya pasti sangat teduh dan tenang. Namun keadaan itu sangat kontras dengan suasana dalam jiwa Yesus. Kita tahu bahwa Yesus telah mengetahui apa yang akan terjadi nantinya di depan. Sebuah penderitaan besar yang dirangkai lewat pengkhianatan, penangkapan, cambukan, penghinaan, dan berpuncak pada penyalibannya di kayu salib sebagai misi akhir untuk memikul seluruh dosa umat manusia. Dalam narasi Injil Markus, kita melihat Yesus berdoa dengan tersungkur. Dan lewat nas ini kita menemukan 3 hal penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah kita melihat bahwa Yesus menunjukkan hubungan yang sangat dekat kepada Bapa. Panggilan dengan kata Abba oleh Yesus, sebuah panggilan dalam bahasa Aram yang sangat akrab, sama dengan sebutan saat ini, Papa atau Ayah. Menariknya, Yesus tidak memanggil Tuhan sebagai hakim agung atau penguasa alam semesta saat dia sedang menderita. Dia memanggilnya Bapa. Inilah salah satu yang mengajarkan bahwa saat hidup kita terasa menghimpit, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh berubah menjadi formalitas yang dingin. Justru di tengah ketakutan yang paling dalam, kita diundang untuk lari ke pelukan hangat seorang Bapa yang mengenal kita. Yang kedua, sahabatku semua, Yesus menunjukkan kejujuran sikap dengan mengatakan, "Ambillah cawan ini." Dalam kemanusiaannya dia meminta agar cawan, yaitu penderitaan dan murka Allah atas dosa manusia, diambil darinya. Ini pun mengajarkan kita tidak selamanya keluhan itu sebagai sebuah bentuk kelemahan, melainkan sebuah kejujuran. Tuhan pasti menghargai kejujuran kita saat kita berkata, "Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku takut. Jika boleh, ambillah beban ini." Tetapi di balik semua itu, Yesus juga mengajarkan nilai ketaatan. Inilah bagian ketiga yang sangat penting. Yesus berkata, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Sebuah kalimat yang menunjukkan ketaatan dan niat untuk menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Bapa. Ini adalah puncak dari ketaatan. Ketaatan sejati adalah saat kita meletakkan rencana, impian, dan kenyamanan kita di bawah kaki Tuhan. Percaya bahwa rencananya, meskipun melewati jalan penderitaan, pasti selalu membawa pada kemenangan dan keselamatan. Sahabatku semua, mari kita teladani sikap Yesus Kristus dalam menghadapi masa-masa sulit. Mungkin saja saat ini sedang berada dalam situasi tidak berdaya untuk menentukan sikap dan pilihan. Ingatlah, pilihan utama kita adalah taat kepada Tuhan Allah. Kehendak Tuhan dalam hidup kita mungkin tidak selalu nyaman, tetapi itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.